Bapak Ibu Saudaraku, gereja perlu yang namanya kuasa. Hari-hari ini hiduplah dengan kuasa. Jadilah gereja yang penuh kuasa itu. Gereja yang hidup dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, karena kita sedang berhadapan dengan akhir zaman. Tanpa kita mengalami kuasa, kita tidak bisa. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus supaya kita menerima kuasa. Kita akan menjadi gereja yang berotoritas. Dikatakan di ayat tadi, mereka akan mengusir setan dengan namaku. Ini gereja Raja Wali. Tidak dipermainkan oleh kuasa jahat. Tapi kata mengusir setan-setan, ini gereja yang berotoritas. Mau menjadi gereja yang punya otoritas? Haleluya. Setan tidak boleh macam-macam dengan kita. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Ini saya dan saudara. Bisa katakan haleluya. Bapak Ibu, ini saudara dan saya. Ini ayat ini buat saya dan saudara. Inilah pengalaman gereja akhir zaman. Karena kuasa itu hadir dalam hidup kita. Pentingnya kuasa itu karena kita ada di hari-hari penghabisan. Kita ada, saudara, menjadi gereja yang hidup di akhir zaman. Haleluya. Ini ada Pak Hari, Bu Haryanto. Bentar lagi punya tambah cucu lagi. Mau lihat anaknya cucu Pak Hari. Jadi mau lihat anaknya Ebi. Saya belum, masih nunggu cucu. Nggak tahu kapan. Saudara, saya masih kepingin hidup lama. Kepingin lihat anak-anak dari cucu-cucu saya. Waduh. Saudaraku, kalau kita mau hidup lama, saudaraku, hati-hati, dunia ini semakin sukar. Are you ready? Kita kalau mau umur panjang, yang ada di rumah, dengarkan baik-baik. Kalau engkau mau umur panjang, engkau harus punya kuasa. Kalau enggak, dunia ini semakin sukar. Dunia ini semakin sulit. Kegelapan akan semakin pekat. Kalau gereja tidak punya kuasa, maka akan disesatkan oleh dunia ini. Tapi ketika saya dan saudara memiliki kuasa itu, maka kita akan menjadi gereja yang berotoritas. Kita akan memiliki kuasa itu. Haleluya. Sehingga saudara mengalami pengalaman itu. Sudah mengalami ya? Ketika sakit disembuhkan. Ketika punya persoalan kita mengalami Tuhan menyelesaikan. Ketika kita mengalami jalan buntu, tiba-tiba ada breakthrough, ada terobosan. Tuhan buka jalan dan membuat jalan. Pengalaman ini harus terus terjadi di alami gereja. Karena itu gereja harus memiliki kuasa itu. Amin. Haleluya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau kamu dibaptis dengan Roh Kudus, kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan punya kuasa itu, menerima kuasa itu. Dan perhatikan saudaraku, ayat ini diakhiri dengan kalimat, kamu akan menjadi saksiku. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi urutannya begini Bapak Ibu, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Kamu akan, haleluya, dibaptis Roh Kudus. Setelah kamu dibaptis oleh Roh Kudus, kamu akan terima kuasa itu. Saudaraku, kuasa ini kalau dijabarkan, poin titik ini kalau dijabarkan, ada berkat di sini, ada mujizat di sini. Tuhan menyediakan ketika kita perlu, Tuhan menyembuhkan ketika kita sakit. Setelah kita mengalami hal ini,
Tuhan Yesus berkata, maka kamu akan menjadi saksi. Jadi saya mau tarik garis dulu, saudara. Saudara dan saya nanti dan kemarin beberapa tahun lalu, kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, ingat baik-baik, hidup dipenuhi Roh Kudus itu punya goal. Sekali lagi, hidup dibaptis Roh Kudus itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Bukan sampai di sini. Diberkati, alami mujizat, sakit sembuh, orang disediakan, nggak ada apa-apa disediakan, nggak. Dan sampai di sini loh. Tapi kamu akan menjadi saksi. Itu goal kekristenan kita. Itu tujuan saya dan saudara. Menjadi saksi. Itu tujuan yang Yesus sampaikan. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu punya kuasa. Kalau kamu punya kuasa, kamu akan mengalami mujizat. Kamu akan disembuhkan. Kamu akan mengalami penyediaan Bapa di sorga. Kamu akan menghadirkan kekuatan sorga. Pintu sorga terbuka dan berkat-berkat mengalir atas hidupmu. Tapi saudaraku, itu bukan akhir perjalanan hidup kita, gereja. Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi. Tahu saksi itu apa? Saksi itu adalah dipakai kata martyria. Saudara tahu apa arti saksi? Saksi itu adalah orang yang telah menceritakan sesuatu yang pernah dia lihat. Orang yang pernah yang menceritakan hal-hal yang pernah dia lihat dan dia dengar, itu saksi. Semua sudah mengalami ya, banyak pengalaman bersama Tuhan. Gak sampai di sini hidup kita. Kamu harus jadi saksi. Kamu akan menjadi saksi. Itu goal kekristenan. Saksi itu berbicara tentang goal pertumbuhan rohani. Karena apa, saudara? Kata saksi itu dipakai kata martyria. Saudara tahu martyria artinya apa? Dari kata martyria ini muncul kata martir, bukan martir. Martir. Muncul kata martir. Tahu martir? Seorang yang berani memberikan nyawanya bagi Tuhan. Kalau kita cuma disuruh ngasih waktu aja gak mau, oh no, you're not mature. Tahu saudara? Amin. Kalau cuma disuruh kasih waktu aja gak mau, saudara, apalagi mau dikasih nyawa. Makanya ciri gereja dewasa bukan hanya duit dia bisa beri, bukan hanya waktu dia kasih, nyawanya dia juga bisa beri buat Tuhan. Saudara lihat Petrus 12 rasul itu, saudara, matinya gimana? Mereka bukan rest in peace dalam tanda kutip ya. Mati, saudara, bukan enak gitu ya, ditulgoni gitu, anak, cucu, menantu gitu. Istri, suami, apa kabar? Bentar ya, papa mama mau berangkat gitu. Enggak, mereka 12 rasul mati satu. Ini perenungan buat saya. Apakah saya siap? Kamu dipenuhi Roh Kudus harus, maka kamu akan menerima kuasa. Kalau sudah punya kuasa, mengalami mujizat, berkat Tuhan, kamu akan jadi saksi. Bapak Ibu Saudara, itu saksi. Seorang yang bukan hanya memberikan sesuatu, berani beri sesuatu buat Tuhan, tapi dia berani beri nyawa buat Tuhan. Itu goal kekristenan kita. Kalau semua sudah terbuka, makanya kita perlu kuasa. Amin. Hanya dengan corona ini, saudaraku, ya puji Tuhan, ibadahnya mulai cukur corona, nggak bisa ibadah. Haleluya. Nah,
ini saudara seleksi alam. Masa corona ini akan ketahuan mana yang sungguh-sungguh ibadah dan mana yang sungguh-sungguh tidak sungguh-sungguh ibadah. Ketahuan di sini. Ketahuan cuma cari apa ketika ibadah di masa-masa ini. Masa corona akan kelihatan apakah dia sungguh-sungguh orang Kristen yang benar-benar mau ibadah atau enggak ini di masa corona. Karena kelihatan. Cuma karena ini diminta datang ibadah saja di ruangan ber-AC itu masih mundur. Apatah lagi harus memberi nyawa. Ini goal kekristenan kita. Tak boleh mentok di sini. Ini hati Tuhan. Saya percaya gereja akan meledak, saudara. Kalau konsep ini dipahami oleh setiap orang percaya. Saya mikir Tuhan kok banyak persoalan. Iya, karena gereja itu sudah puas di sini. Diajak Tuhan ke sini, saudara. Wangel gitu. Sini pakai persoalan jadi gini. Oh, so berkat kok datang. Makanya di sini ini kita mentok. Stuck di sini gereja. Tahu ya? Mengalami berkat, mengalami mujizat, senang berhura-hura, berliar-liar. Makanya ada istilah keluar dari zona nyaman. Gereja sampai di sini tidak juga. Tuhan mau kita bergerak hari ini menjadi saksinya Tuhan. Siapkah gereja untuk pergi? Mbak, percaya Yesus ya. Saudara tahu mbaknya ini siapa? Ini bintang 4. Jenderal bintang 4. Berani saudara nginjil jenderal bintang 4. Di keluarga berdildor. Tapi gereja yang punya kuasa akan sampai ke titik itu. Amin. Mari saudaraku, kita harus penuh Roh Kudus supaya kita mengalami kuasa itu. Menerima kuasa. Saya sampaikan, ini anak-anak saya, ini Deborah, generasi muda ini, apalagi anaknya Yosefin nanti, lengkapi anakmu dengan hidup dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak, bahaya. Kamu dipenuhi Roh Kudus anakku. Penting hidup dipenuhi Roh Kudus supaya generasi ini menjadi generasi yang powerful, generasi yang penuh kuasa, alami kuasa Tuhan, sehingga rencana Tuhan dikenal. Generasi itu bisa menjadi saksi. Bisa katakan haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, itulah perenungan pagi hari ini. Haleluya. Kuasa itu diberikan untuk menjadi saksi. Ada 3 fungsi gereja, Bapak Ibu. Gereja harus menjadi tempat persekutuan dan pengajaran disampaikan. Ini minggu-minggu depan ini akan saya sampaikan peran Roh Kudus bagi koinonia gereja. Gereja punya fungsi diakonia, pelayanan bersama, pelayanan keluar. Bukan hanya diajar, bukan hanya diajar kebenaran, bukan hanya diajar tentang kehidupan bergereja dan lain sebagainya, tapi gereja harus mengerti diakonia, apa yang harus dikerjakan keluar. Haleluya. Dan yang terakhir, fungsi gereja mempunyai fungsi marturia, menjadi saksi. Haleluya. 3 fungsi gereja ini perlu di dalamnya ada kuasa. Kita perlu yang namanya urapan Roh Kudus, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, sehingga oleh urapan itu hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kita menjadi gereja yang punya kuasa dan akhirnya menjadi saksi
bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Menjadi saksi itu hukumnya wajib. Saudara kenal Matius 28 ayat 19-20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Ini amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahui, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nanti kita bahas arti menyertai, bukan mendampingi saja. Kata menyertai ini dia berkarya dalam hidup saya dan saudara. Dia mendampingi. Kalau saudara kedatangan nyamuk, dia ceples nyamuk, minggir. Haleluya, puji Tuhan. Kata menyertai itu bukan hanya mendampingi kita. Tuhan bukan hanya mendampingi saya dan saudara, tapi karya-karyanya akan kita alami di hari-hari ini. Yohanes 9 ayat yang keempat berkata demikian. Yohanes 9 ayat yang keempat berkata demikian. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerjakan, hukumnya wajib. Menjadi saksi itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Amin. Baca ayat ini, saudara. Kita harus. Kata harus ini wajib hukumnya, bukan sunnah, tapi wajib Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Mengerjakan pekerjaan dia, menjadi saksi itu hukumnya wajib bagi saya dan saudara. Dan saya percaya oleh kuasa itu kita dimampukan untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran perenungan ini penting bagi kita hari-hari ini. Kita ada di akhir zaman, di masa yang sukar, tapi ketika gereja dipenuhi Roh Kudus, gereja memiliki kuasa, dan gereja akan menjadi saksi bagi Tuhan, dan penyertaan Tuhan akan mewarnai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saudara mau menerima kuasa itu, mau mengalami kuasa Tuhan, ayo kita alami. Hiduplah penuh Roh Kudus, hiduplah di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Minta Roh Kudus penuhi aku. Mari declare di atas hidupku Roh Kudus. Ya, mari kita berdoa, terus berdoa, minta supaya kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kita, gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Mari kita nyanyi. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kami hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup dipenuhi oleh Roh-Mu.
Karena itu pagi hari ini kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, mari penuhi hidup kami. Berkaryalah Roh-Mu atas hidup kami. Roh Kudus yang hadir pagi hari ini, mari berkarya atas setiap kami. Penuhi kami setiap saat, setiap waktu, ketika kami berdoa bersimpuh di kaki-Mu, ketika kami beribadah, ketika kami mengikuti jam-jam ibadah yang dilaksanakan, ketika kami memuji dan menyembah-Mu, penuhi kami. Betapa pentingnya hidup dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami diyakinkan, diingatkan kembali, sehingga kami mau mengambil keputusan untuk kami hidup penuh Roh Kudus. Karena itu pagi hari ini Tuhan, baptislah setiap kami umat-Mu yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Penuhkan, baptis kami dengan Roh-Mu Tuhan. Baptis, penuhi kami dengan Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya atas kami, gereja-Mu di tempat ini. Kami mau dipakai Tuhan, kami rindu Engkau terus pakai kami Tuhan. Engkau mengaruniakan umur panjang bagi kami, sehingga banyak hal yang kami kerjakan bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kami harus mengerjakan hal yang Tuhan ingin kami kerjakan. Karena itu kami rindu terus Roh Kudus memenuhi hidup kami, sehingga kuasa itu kami miliki sebagai gereja-Mu. Malam hari ini, pagi hari ini, turunkan kuasa-Mu Tuhan. Turunkan kuasa-Mu, hamba berdoa bagi setiap pribadi yang hadir pagi ini. Mari kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kalau ada yang lemah, kuatkan pagi hari ini. Kalau ada yang susah, hiburkan mereka pagi ini. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka pagi ini Tuhan. Kuasa itu bekerja atas setiap kami. Kuasa itu bekerja. Kuasa itu bekerja. Kuasa Roh Kudus menjamah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi pagi hari. Haleluya, haleluya. Kami datang kepada dokter di atas segala dokter. Kami datang kepada tabib di atas segala tabib. Yesus Kristus, Roh-Nya hadir kali ini di tengah-tengah kami. Roh Kudus sama, Roh Kudus sama kami, Roh Kudus sama kami. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan. Kuasa itu kami alami, kuasa itu kami terima pagi hari ini. Haleluya. Kami rindu terus kami mengalami kuasa Tuhan oleh hidup dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari Tuhan berkarya. Haleluya. Kami tidak mau hidup tanpa urapan Roh Kudus. Kami tidak mau sedetik pun hidup tanpa dipenuhi Roh Kudus. Karena itu setelah kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu terus mencelingkan mata rohani kami. Perlu kami punya kuasa. Kami harus punya kuasa itu. Kami harus terus mengalami kuasa itu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Kalau ada umat-Mu yang datang sedang membutuhkan sesuatu, pagi ini Tuhan Jehovah Jireh mengadakan dan menyediakan bagi kami. Dalam nama Yesus, terima penyediaan Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Percaya, iman-Mu membuat Roh Kudus bekerja. Iman saudara dan saya membuat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah pagi ini. Kami mau mengalami hidup penuh kuasa ini. Kami mau mengalami hidup yang meledak-ledak, hidup yang dipenuhi dengan api Roh Kudus yang terus membakar hidup kami, membakar pelayanan kami, membakar hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Berkat
berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu yang datang. Pagi hari ini diberkati pribadi mereka, rumah tangga mereka, ekonomi pekerjaannya, bahkan hidup rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan membawa persembahan kami. Biarlah dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus kami berkorban karena mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita diberkati pagi hari ini. Mari kita akan beri persembahan bagi Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku.